Semua orang pasti mau diberkati, ya. Tetapi orang Kristen harus diberkati sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Bisa berdoa minta berkat, ya bisa ya didoakan minta berkat. Tetapi berkat Tuhan itu tentu kita harus dengar dulu firman Tuhan. Ya. Bagaimana kehidupan itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mari sore hari ini ya kita akan membaca dari kitab Ulangan pasal 28. Ya. Kitab Ulangan pasal 28. Ya tentu dengan firman Tuhan bicara berkat ini juga membawa kita sungguh-sungguh berlutut. Ya, sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 1. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi firman Tuhan ini bicara sejak kita mendengar firman Tuhan hari ini. Besok lagi kita baca ini hari ini lagi ya. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, lalu lanjut ayat 2 sampai ayat 6. Ini bicara berkat-berkat ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, ya, dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya. Ya, aku ya. Jadi ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung-lumbungmu, ya, di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan seterusnya. Janji berkat Tuhan. Jadi intinya yang pertama supaya diberkati Tuhan, ya ayat 1 tadi. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sebabnya Tuhan Yesus juga katakan, perhatikanlah cara kamu mendengar firman. Supaya kita mendengar itu mengerti. Dan melakukan dengan setia. Ya setelah dengar dilakukan. Dituruti. Ya teguran-teguran firman. Ya melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, firman Tuhan dengan baik-baik, ya, kita diberkati dan terus berbuah-buah. Ya, mendengar suara Tuhan baik-baik. Ya. Dan mengerti, kalau kita dengar baik-baik pasti mengerti. Ya, kemudian melakukan. Ya, melakukan perintah-perintahku atau melakukan firman Tuhan. Artinya nomor 1 kita ini harus melekat di gereja, menjadi orang Kristen yang tergembala, ya bergereja, ya tergembala dengan baik. Sebab ada ayat firman Tuhan yang lain, ya bahwa Petrus itu adalah ya batu karang. Ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Ya, jadi kita harus bergereja, harus berjemaat, harus digembalakan dengan baik. Supaya apa? Ya, supaya kita ini bisa dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan, ya, suara Tuhan. Ya, jadi mendengar baik-baik,
melakukan dengan setia, ya, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Ya, jadi ini yang pertama kunci berkat itu, setia mendengarkan firman Tuhan. Ya, di mana kita mendengar firman Tuhan? Di gereja, bergereja, berjemaat, tergembala. Setia mendengar firman Tuhan. Ya, jadi apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan pada hari ini, ya, saudaraku, setiap kita mendengar firman Tuhan, kita dengar baik-baik, kita lakukan dengan setia. Jadi ini, saudaraku, sebetulnya kehidupan orang Kristen itu yang tergembala bergereja itu ini yang dia pikir. Dia beribadah sungguh-sungguh, mendengar firman sungguh-sungguh, dia nurut firman Tuhan. Itu yang dia pikir. Ya, saudaraku. Sehingga di sini diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Ya, jadi Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma itu, ya, jangan pikirkan, ya, segala sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Ya, saudaraku. Kita melihat ayat di Roma 12 ayat 3, saudaraku, ya. Jadi Tuhan mau dengar dengan baik-baik, ya. Jadi ini yang menjadi, ya, kehidupan orang Kristen, ya, yang berjemaat tergembala bergereja itu, ya, merenungkan firman, ya, baik-baik mendengar firman, kemudian nurut firman Tuhan, maka berkat mengalir jasmani rohani, ya. Jangan kita berpikir seperti orang-orang dunia ini, memikir sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak mampu kita pikirkan. Ya. Roma pasal 12, ya, ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Rasul Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah ini orang Kristen, ya, orang percaya kepada Tuhan itu jangan, ya, memikir sesuatu yang lebih tinggi, ya, yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Ini luas pengertian, saudaraku, ya. Kalau kita memikirkan yang lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan, jadi stres, saudaraku, ya. Pikirkan yang bisa kita pikirkan, sehingga kita dapat mendengar firman Tuhan, suara Tuhan dengan baik-baik, dan bisa melakukan firman Tuhan, ya. Sehingga diberkatilah di sini, ya. Diberkatilah ladang usahamu dan lain sebagainya, diberkati oleh Tuhan. Jadi kemudian Rasul Paulus juga kepada jemaat di Filipi, tadi dikatakan pasal 3 berdasarkan kasih karunia, ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Apa yang dianjurkan oleh Tuhan yang kita pikirkan, ya. Ini di Filipi, surat Filipi. Filipi pasalnya yang ke-4 ayat 8, ya, Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. Jadi, ya, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Nah, semua yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini pikiran orang Kristen itu sesuai firman Tuhan. Rasul Paulus anjurkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil,
yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Ya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ya, kata Paulus, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi ini, ya, saudaraku, pikirkanlah. Ya, jadi itu sebabnya Ulangan 28 ayat 1 tadi, dengar dan lakukan firman Tuhan. Ya, jadi berkat di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya ini berkat untuk seluruh keluarga, ya, untuk seluruh keluarga. Jadi yang pertama, ya, supaya diberkati Tuhan itu mendengar baik-baik firman, lakukan firman Tuhan, pikirkan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ayat yang sudah kita hafal ini, saudaraku, Matius 6, ya. Yang kedua, supaya diberkati Tuhan. Yang namanya berkat Tuhan itu, saudaraku, sedikit banyak. Kalau itu berkat Tuhan, kita bisa menikmatinya. Ya, kita bisa menikmatinya dengan sukacita. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah, ya. Ya, beribadah kepada Tuhan, dengar firman Tuhan. Ya. Saudaraku, ya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya adalah firman Tuhan. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Berkat lainnya, ya, ditambahkan oleh Tuhan. Nah, jadi intinya semua kembali kepada kita setia beribadah, bergereja, tergembala dengan baik, ya, mendengar firman dengan baik, dan melakukan firman Tuhan. Ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi dalam kita mencari kerajaan Allah ini, ya, itu berarti kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan beserta kita, ya. Kita juga bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Lebih dari itu, kita ini dilindungi oleh Tuhan. Ya. Dilindungi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Ya. Kalau kita selalu mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya, sehingga dimanapun kita berada, ya, kita selalu dalam perlindungan Tuhan, ya, selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya, tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya. Si jahat itu dalam Yohanes 10 itulah iblis. Ya, si jahat. Si serigala, iblis, si jahat. Ya. Tuhan melindungi kita bahkan dari si jahat, ya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, ini saudaraku, kalau orang setia mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, melakukan firman Tuhan, kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan. Ya, sebab apa kita dilindungi oleh Tuhan? Karena Tuhan di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan sudah punya rancangan. Ya, Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Ya, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan. Ya, seperti pujian kita tadi, semua baik, ya. Rancangan Tuhan itu, ya. Kita harus mengerti, kita harus paham ini, bahwa kita menjadi orang yang percaya,
Bukan kebetulan kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan Tuhan punya rancangan, punya rencana dalam setiap kehidupan kita, ya. Itulah rencana di Yeremia 29 ayat 11 itu, rancangan damai sejahtera, ya, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan, ya, sampai kepada hidup kekal. Nah, itu sebabnya kita kembali ke Matius 6 ayat 33 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu adalah hidup kita sehari-hari. Bersuasanakan kerajaan Allah. Ya, saudaraku. Jadi kalau kita bekerja, kita juga harus berdoa. Jadi ada istilah kata ora et labora, kerja dan doa. Jangan juga kerja-kerja atau jangan juga doa-doa, ya. Jadi dua-duanya harus satu. Ora et labora, kerja dan doa, ya. Jadi cari kerajaan Allah, ya, bukan mencari perkara-perkara yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Cari kebenaran, ya, cari kebenaran itu cari firman, ya, karena firman-Mu adalah kebenaran, kata Yohanes 17 ayat 17, ya. Jadi itu, ya, jadi nah kunci orang diberkati tadi, ya. Jadi mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, dan melakukan firman, ya, sehingga kita diberkati, kita dilindungi dari si jahat, ya, saudaraku, dari si jahat. Nah, ini yang ketiga ini, ya. Ini juga kunci berkat, saudaraku, ya, saudaraku. Ya, saya berdoa setiap firman yang disampaikan adalah rencana daripada Tuhan dalam hidup kita, ya, saudaraku. Yang ketiga, ya, yang terakhir untuk kita malam hari ini. Yang ketiga, kunci berkatnya, saudaraku, ya. Kalau mau diberkati tadi. Nah, ini Maliaki 3 ayat 10. Ya, Maliaki 3 ayat 10. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, ya, sampai berkelimpahan, ya. Bawa persembahan 1/10 ke dalam rumah perbendaharaan, ya. Saya tidak panjang lebar menjelaskan 1/10 ini, saudaraku. Ada istilah banyak orang lain, dikembalikan kepada yatim piatu, janda, segala macam, saudaraku. Kemudian untuk orang-orang miskin. Tetapi ayat firman Tuhan ini dikembalikan ke rumah perbendaharaan, ya, saudaraku, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Makanan di sini firman. Dan Tuhan suruh di sini lah, ujilah aku, saudaraku, ujilah aku, kata Tuhan, ya. Jadi ujilah aku, kata Tuhan, ya. Di seluruh Alkitab ini, saudaraku, hanya terdapat ada satu kata ini, ya. Tuhan menyuruh menguji, ya. Ujilah aku, kata Tuhan. Ya, kalau yang lain-lain di Alkitab itu orang minta ujilah aku Tuhan, itu ada lagunya. Selidikilah aku Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan minta diuji, ujilah aku. Ya, ini akunya besar. Jadi, itu adalah Tuhan. Jadi kita ini disuruh menguji Tuhan kalau kita mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Bicara perpuluhan, saudaraku, saya punya kesaksian. Ya, kalau saya bersama keluarga sejak zaman dulu sudah belajar, ya, mengembalikan 1/10 ini ke perbendaharaan rumah Tuhan, ya, kepada gembala sidang. Ya, jadi saudaraku, memang tidak usah kita menagih Tuhan, ya, diberkati, saudaraku, ya. Nomor satu diberkati rohani kita, ya, saudaraku, rohani kita. Jadi hanya ada satu kata dalam Alkitab, ujilah aku, kata Tuhan, ya. Jadi
Saudaraku, mengembalikan 1/10 ke dalam rumah Tuhan. Ya, ujilah aku. Ya, banyak ayat dalam Alkitab, tetapi hanya satu di sini yang Tuhan katakan, ujilah aku. Ya, Tuhan yang katakan, ujilah aku. Ya. Jadi saudaraku ya, nah ini, jadi kembalikan 1/10 ke dalam rumah Tuhan. Saudaraku, ya bicara 1/10 ini 1/10. Misalnya saudaraku diberkati Tuhan, dapat uang 1 juta, 1/10-nya 100.000. Kalau kita kembalikan 100.000, masih banyak sisanya 900.000. Jadi saya sekarang ke pusat, ya. Jadi kami hamba-hamba Tuhan kembalinya ke pusat sana, perpuluhan, ya. Jadi ini kunci berkat, ini saudaraku ya, kunci berkat. Nah, kalau kita kembali kepada Petrus, bagaimana Petrus, saudaraku, diberkati Tuhan. Ya, ini cerita Petrus, ya. Cerita Petrus itu dalam Lukas pasal 5 itu, ya, sering sudah kita dengar firman Tuhan ini, yaitu Petrus itu seorang penjala ikan, ya, kemudian dia mendengar firman, dia dijamah Tuhan, dia ikut Tuhan, dia menerima panggilan Tuhan, ya. Kemudian Tuhan suruh Petrus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ya, Petrus tidak protes. Ya, dia katakan, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku lakukan. Kita perhatikan ya. Ini bicara ketaatan. Ya. Ketaatan. Ya. Kemudian suatu ketika Petrus kembali kepada hidup lama, ya, setelah kematian Yesus, ya, untuk menyelamatkan manusia. Itu di dalam Yohanes pasal 21. Kita sudah sering baca ayat ini ya. Kemudian Yesus bangkit menampakkan dirinya di pantai Danau Tiberias. Dia kembali menampakkan diri kepada Petrus dan kawan-kawan. Ya. Saudaraku, ketika Petrus kembali kepada hidup lama menjadi penjala ikan, ya, jadi saudaraku dia kembali lagi, ya, pada kehidupan lamanya menjadi penjala ikan. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit ini, ya, kembali, ya, mereka menangkap ikan. Mereka menangkap ikan semalam-malaman, gagal, tidak ada hasilnya. Tetapi ketika Yesus, ya, bangkit menyatakan dirinya, ya, kepada mereka, dan lagi-lagi terjadi seperti di Lukas 5. Ya, jadi Tuhan perintahkan Petrus untuk menebarkan jalanya. Tebarkan jalamu. Petrus tidak protes. Ya, mungkin dia ingat, ya, ketika di Lukas pasal 5 itu ketika dia awal pertama mengikut Yesus, ya. Jadi dia tidak protes, tebarkan jala, ya. Langsung Petrus ini menebarkan jalannya. Sama seperti kejadian di Lukas 5, di pasal Yohanes 21 ini juga terjadi. Mereka menangkap ikan, ya, sangat banyak. Intinya di sini Petrus taat, ya, kepada perintah Tuhan. Ini juga pelajaran bagi kita, ya. Kita mendengar firman dengan baik-baik. Kita melakukan firman, taat kepada firman, maka Tuhan memberkati. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Ya. Jadi inti firman Tuhan malam hari ini kita mau taat kebenaran firman Tuhan. Taat. Ya, kata taat ini, saudaraku, kalau dibolak-balik dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, sama. Taat. Ya, jadi Tuhan mau kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan di sini tadi,
Dimulai kita mendengar dengan baik-baik. Ya, firman Tuhan, suara Tuhan, kita lakukan dengan setia. Maka diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Ya, kemudian ada perlindungan Tuhan. Tuhan membuat kegagalan menjadi keberhasilan. Kuncinya satu, kita taat firman Tuhan. Ya. Jadi diberkati baik rohani kita, rohani diberkati itu, ya rohani kita bisa bertumbuh. Hidup kita bisa berubah sesuai firman. Itu rohani bertumbuh. Ya. Kemudian jasmani menyusul. Ya, kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Setelah kita diberkati oleh Tuhan, kita merasa, oh semua ini dari Tuhan. Kita juga tidak kikir untuk berkorban, memberi menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saudaraku. Nah ini, saudaraku. Tuhan mau kita belajar taat akan firman Tuhan. Dimulai taat kita ini setia dalam ibadah pelayanan, mendengar firman Tuhan. Jadi mendengar firman dengan baik-baik itu nomor satu. Ya kita harus bergereja, tergembala, supaya kita mendengar firman ya dengan baik dan melakukan dengan setia. Maka diberkatilah kalau kita taat firman. Seperti Petrus tadi, dia taat, dia tidak protes, Tuhan suruh, karena engkau yang menyuruh aku, karena engkau yang menyuruhnya, aku lakukan. Terjadilah mujizat, saudaraku. Diberkati oleh Tuhan luar biasa. Nah ini, sore malam hari ini, ya biarlah firman Tuhan ini juga mengoreksi kita semua, mengingatkan semua, ya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu sesungguhnya orang yang diberkati oleh Tuhan. Dengan syarat orang percaya itu mau mendengar sungguh-sungguh, melakukan firman sungguh-sungguh, ya maka kehidupannya diberkati. Ya, Tuhan tidak mau berhutang ya kepada orang yang taat. Ya, pasti dibayar, saudaraku ya. Tuhan tidak mau berhutang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Ya, saudaraku pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, ketika kita diberkati oleh Tuhan ini, maka kita menjadi orang yang berguna. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi beban. Ya. Artinya apa? Hidup selalu minta-minta. Itu namanya bukan diberkati ya. Nah ini, jadi kita belajar ya. Belajar taat firman Tuhan. Dan Tuhan tantang tadi, ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Uji Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, lakukan. Ya, lihat hasilnya. Nah ini firman Tuhan. Ya, jadi kunci diberkati nomor satu, mendengar firman dengan baik. Ya baik-baik, sungguh-sungguh lakukan itu firman. Carilah kerajaan Allah itu setia dalam ibadah, dalam mendengar firman Tuhan. Maka kita juga dilindungi oleh Tuhan dari si jahat. Ya, sedikit kesaksian. Ya, Tuhan melindungi kita ini dari si jahat, dari saudara kuasa-kuasa kegelapan ini. Saya banyak mengalami dulu. Saudaraku banyak fitnahan, lebih dari fitnahan, ancaman. Ya, waktu awal-awal pembukaan kebun dulu, ya sampai sekarang masih ada aja fitnah-fitnah yang macam-macam, saudaraku ya. Tetapi saya percaya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau taat firman Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Itu prinsip saya seperti itu. Ya, saudaraku, kita harus ya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan, dalam melakukan firman Tuhan. Pasti ada perlindungan Tuhan. Ya, saudaraku, pasti ada perlindungan Tuhan. Ya,
Bagi orang yang percaya kepada Tuhan juga harus punya hikmat, saudaraku ya. Ada Ibrani pasal berapa itu, janganlah teliti ya apa yang kamu dengar ya. Jadi kita orang Kristen ini juga harus punya hikmat, teliti dalam mendengar ya, supaya kita ini jangan dibawa arus. Itu di Ibrani ada surat, jangan dibawa arus. Ada cerita-cerita orang yang tidak jelas kita ikut-ikutan juga karena tidak teliti ya, karena tidak teliti. Nah itu, nah ini ya. Jadi tadi Rasul Paulus katakan pikirkanlah semuanya itu ya. Jadi sore malam hari ini ya, biar saudara mencatat firman Tuhan, ingat firman Tuhan tadi ya, supaya di rumah dibaca lagi firman Tuhan ini ya. Ya firman Tuhan itu ya dan amin ya, dulu sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. Dan Tuhan katakan dalam Maleakhi 10 ini, ujilah aku ya, firman Tuhan semesta alam. Mari kita merendahkan diri kita dengan rendah hati, kita berdoa, kita menyembah kepada Tuhan. Pandanglah salib Yesus, pandang kemuliaan Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu,